Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Markiprot? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Siapa bilang keberuntungan hanya soal usaha keras? Ternyata, ada benda-benda sakral di sekitar kita yang dipercaya bisa mendatangkan rezeki dan kelancaran bisnis. Dari keris hingga genta, yuk, cari tahu benda apa saja yang masih diyakini memiliki tuah goib untuk penglaris toko menurut kitab Jawa kuno. Apakah bisnis kamu membutuhkan sentuhan magis? Simak video ini sampai habis. Sobat Markiprot yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu 6 benda di sekitar kita yang konon memiliki tuah goib untuk penglaris toko menurut kitab Jawa kuno yang masih diyakini hingga saat ini. Yuk, simak sampai habis. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Ya, karena kami akan terus berbagi pengetahuan menarik seputar budaya, mistik, dan rahasia sukses lainnya yang sayang untuk kamu lewatkan. Berikut ini adalah 6 benda yang sering disebut-sebut memiliki tuah goib dalam membantu mengalirkan rezeki bagi para pedagang, menurut berbagai kitab Jawa kuno dan tradisi turun-temurun. Jadi, apa saja benda tersebut? Yuk, kita bahas satu persatu. 1. Keris. Keris adalah senjata tradisional yang memiliki nilai spiritual tinggi dalam budaya Jawa. Tidak hanya sebagai alat untuk bela diri, keris juga dianggap memiliki energi atau tuah goib yang kuat, termasuk dalam hal penglarisan usaha. Dalam kepercayaan Jawa kuno, keris dianggap sebagai benda yang bisa menarik keberuntungan dan melancarkan rezeki pemiliknya. Keris dipercaya memiliki pamor, yaitu pola pada bilah yang dianggap sebagai simbol kekuatan magis. Beberapa pamor yang populer, seperti pamor Ugo dan pamor Wengker, diyakini mampu membawa tuah keberuntungan. Semakin baik perawatan dan energi yang diberikan, semakin kuat pula tuah yang dipancarkan. Untuk tujuan penglarisan toko, banyak pedagang yang meletakkan keris di tempat usaha mereka, baik di dalam ruangan ataupun di dekat pintu. Konon, keris yang ditempatkan dengan niat baik dan penuh doa bisa menarik pembeli dan memberikan perlindungan dari hal-hal yang merugikan, seperti persaingan tidak sehat atau kebangkrutan. Namun, penggunaan keris harus dengan hati-hati dan pemahaman yang dalam, karena keris juga memerlukan perawatan spiritual untuk menjaga keberkahan yang dipancarkannya. 2. Patung Dewi Sri. Dewi Sri adalah dewi padi dalam mitologi Jawa yang sangat dihormati karena diyakini sebagai sumber kemakmuran dan keberkahan, khususnya dalam hal pangan dan hasil bumi. Sebagai simbol kelimpahan, Dewi Sri dipercaya dapat membawa rezeki dan melancarkan usaha, terutama dalam bisnis yang berkaitan dengan makanan atau pertanian. Dalam tradisi Jawa, Dewi Sri juga dianggap sebagai pelindung dari kesulitan ekonomi dan bencana alam yang bisa mengganggu kelangsungan hidup. Bagi para pedagang, patung Dewi Sri sering dijadikan sebagai benda sakral yang dipajang di toko atau tempat usaha untuk mendatangkan keberkahan. Biasanya, patung ini terbuat dari berbagai bahan seperti kayu, batu, atau logam, dan seringkali diposisikan di tempat yang strategis, seperti di dekat pintu masuk atau di atas meja usaha. Kepercayaan ini berakar pada ajaran-ajaran spiritual yang mengajarkan pentingnya menjaga hubungan yang baik dengan alam dan sesama. Banyak yang percaya bahwa dengan meletakkan patung Dewi Sri dan merawatnya dengan penuh hormat, bisnis akan lebih lancar, pelanggan lebih banyak, dan toko akan selalu ramai. Selain itu, patung Dewi Sri juga dipercaya dapat memberikan perlindungan dari segala bentuk malapetaka yang bisa merugikan usaha. 3. Batu Mustika. Batu mustika adalah salah satu benda yang dianggap memiliki kekuatan magis atau spiritual yang luar biasa dalam budaya Jawa. Batu ini seringkali ditemukan di alam, seperti di dalam gua, gunung, atau hutan, dan dipercaya memiliki energi yang dapat membawa keberuntungan dan kelancaran dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam usaha perdagangan. Dalam konteks penglarisan toko,
Batu mustika dipercaya mampu menarik rezeki dan membuka pintu keberuntungan. Batu ini sering dianggap sebagai sarana yang dapat mengalirkan energi positif ke dalam lingkungan tempat usaha. Beberapa batu mustika yang dianggap paling kuat memiliki ciri khas tertentu, seperti warna yang cerah, pola atau bentuk yang unik, atau kilauan yang memancarkan cahaya. Misalnya, batu mustika berwarna hijau atau biru dipercaya memiliki kekuatan untuk memperlancar aliran rezeki. Pemilik usaha yang mempercayai tuah batu mustika akan meletakkan batu ini di tempat yang strategis, seperti di dalam toko atau di ruang usaha. Sebagian juga melakukan ritual tertentu, seperti membersihkan batu dengan air suci atau membacakan doa khusus, untuk memaksimalkan potensi energi batu tersebut. Selain itu, batu mustika juga dianggap dapat memberikan perlindungan dari energi negatif yang bisa mengganggu kelancaran usaha. 4. Air kembang setaman. Air kembang setaman adalah campuran air yang diberi bunga-bunga tertentu, seperti mawar, melati, kenanga, dan bunga lainnya yang memiliki nilai simbolis dalam budaya Jawa. Air ini dipercaya memiliki energi spiritual yang bisa membersihkan aura buruk dan mendatangkan energi positif. Dalam tradisi Jawa, air kembang setaman sering digunakan dalam berbagai ritual, termasuk untuk tujuan penglarisan usaha. Bagi pedagang, air kembang setaman digunakan untuk menyucikan dan meningkatkan keberkahan dalam tempat usaha. Caranya, air ini disiramkan di sekitar toko, terutama di pintu masuk atau di area yang sering dilalui pelanggan. Konon, air kembang setaman dapat menarik perhatian dan mendatangkan pelanggan dengan energi positif. Bunga-bunga yang digunakan dalam campuran air ini memiliki makna simbolis, seperti melati yang melambangkan kesucian, atau kenanga yang melambangkan kemakmuran. Selain untuk menarik pembeli, air kembang setaman juga diyakini dapat mengusir energi negatif atau pengaruh buruk yang dapat menghalangi keberhasilan usaha. Beberapa pedagang juga menambahkan doa atau mantra saat menyiramkan air kembang setaman, dengan harapan agar usaha mereka diberikan kelancaran, keberkahan, dan selalu ramai pembeli. 5. Papan penanda atau kalimat penglaris. Papan penanda atau kalimat penglaris adalah salah satu benda yang sering ditemui di banyak toko atau tempat usaha, terutama di pasar tradisional. Kalimat-kalimat yang tertulis di papan ini umumnya berupa doa, mantra, atau tulisan yang diharapkan dapat membawa berkah dan mendatangkan rezeki. Dalam tradisi Jawa, tulisan-tulisan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk menarik energi positif dan melancarkan usaha. Beberapa contoh kalimat yang sering digunakan antara lain, rezeki lancar, berkah sejahtera, atau kalimat dalam bahasa Jawa seperti, mugi-mugi berkah. Kalimat-kalimat ini dipercaya memiliki kekuatan magis yang dapat menyebarkan energi positif di sekitar toko, menarik pembeli, dan menjaga kelancaran usaha. Ada juga yang menggunakan mantra atau doa khusus yang mengandung makna keberuntungan dan kelimpahan. Biasanya, papan ini diletakkan di tempat yang mudah terlihat oleh banyak orang, seperti di depan pintu masuk toko atau di dekat etalase barang dagangan. Selain kalimat penglaris, beberapa pedagang juga menambahkan simbol-simbol tertentu yang dianggap membawa keberuntungan, seperti gambar dewa atau elemen alam. Kepercayaan ini mengajarkan bahwa energi dari kalimat penglaris tersebut akan mempengaruhi atmosfer sekitar, menciptakan suasana yang menarik bagi pelanggan dan meningkatkan peluang keberhasilan usaha. 6. Genta atau loncin. Genta atau loncin adalah alat tradisional yang sering digunakan dalam berbagai upacara spiritual di Jawa. Bentuknya berupa alat logam yang bisa berbunyi ketika dipukul atau digoyangkan. Dalam konteks penglarisan usaha, suara genta dipercaya memiliki kekuatan magis untuk mendatangkan keberuntungan dan mengusir energi negatif. Di banyak toko, terutama yang memiliki pintu masuk yang sering dilalui banyak orang, genta atau loncin digantungkan di atas pintu. Saat pembeli masuk, suara loncin yang berbunyi diakini dapat memanggil energi positif dan menarik rezeki.
Suara yang dihasilkan dianggap membawa kedamaian dan kelancaran, serta menciptakan suasana yang lebih nyaman bagi pelanggan. Selain itu, genta juga digunakan sebagai simbol perlindungan. Dalam kepercayaan Jawa, loncin dipercaya bisa menangkis hal-hal buruk atau gangguan gaib yang dapat merugikan usaha. Genta yang diletakkan di pintu usaha diharapkan mampu menjaga agar hanya energi baik yang masuk, sementara energi buruk akan dijauhkan. Penggunaan genta sebagai penglaris tidak hanya terletak pada suara yang dihasilkan, tetapi juga pada niat dan doa pemilik usaha. Ritual tertentu seperti membacakan doa atau mantra di depan loncin juga sering dilakukan untuk memaksimalkan manfaat spiritualnya, memastikan toko tetap ramai dan lancar rezekinya. Jadi, itu dia 6 benda yang dipercaya memiliki tuah goib untuk penglaris toko menurut kitab Jawa kuno. Meski begitu, tentu saja, benda-benda ini bukanlah segalanya. Keberhasilan sebuah usaha tetap bergantung pada kerja keras, niat baik, dan usaha yang maksimal. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian yang sedang berusaha mengembangkan bisnis atau usaha. Jangan lupa untuk tetap menjaga integritas dan terus berusaha dengan sepenuh hati. Kalau kamu punya pengalaman atau benda lain yang memiliki tuah penglaris, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.